Benar ya Tuhan, firman-Mu itulah yang menjadi pelita bagi kehidupan kami. Dan kami, anak-anak-Mu saat ini, Bunguan, Sitohang, Lambu Cibitung, DPC 2, rindu akan sapaan firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kuduskan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Urapi setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, sebab kami anak-anak-Mu yang penuh dosa ini, hapuskan, kuduskan, sehingga kami layak mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita ambil dari Yohanes 15 ayat 5 dan ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, merenungkan, dan melaksanakan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bulan lalu kita sudah dibagikan firman Tuhan oleh Amang Situa sama Mona ya, Tuhan, mengenai kesalehan dan kejujuran dan takut akan Tuhan oleh seorang namanya Ayub. Nabi ya, kita kenal Nabi Ayub. Walaupun di dalam cerita itu dengan segala macam pergumulan. Nah, hari ini kita bicara mengenai anggur ya. Biasanya anggur ini dia satu trademark ya, atau jaminan di pesta-pesta kalau zaman dulu Tuhan Yesus, waktu zaman Tuhan Yesus masih hidup. Nah, ini adalah suatu fakta dan kebenaran. Saya pernah mengatakan bahwa antara fakta dan kebenaran itu bisa berbeda, tapi bisa juga sama. Kita akan belajar mengenai kebenaran. Ada seorang Immanuel Kant, ini kalau tidak salah filsufnya Jerman ya, kalau tidak salah, bahwa dia mengatakan kebenaran itu hanya itu yang benar, tidak ada kebenaran di luar yang benar. Agak susah karena orang filsuf kalau ngomong begitu. Tapi kalau di dalam Kamus Bahasa Indonesia, bahwa kebenaran itu didefinisikan adalah kebenaran itu kalau nanti dilihat di kamus adalah keserasian atau keselarasan antara pengetahuan, kemudian penalaran, dan objek. Jadi ada 3 unsur yang harus memenuhi sehingga kebenaran itu bisa diuji. Karena kadang-kadang betul, kadang-kadang benar. Tapi begitu kebetulan sudah tidak sama dengan kebenaran. Pada saat betul dan benar itu masih sama artinya. Tapi kebetulan dan kebenaran sudah berbeda. Nah, kebenaran yang mau kita bicarakan di sini adalah kebenaran dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada satu cerita, mungkin ini di Amerika, seorang anak perempuan akan pergi bertamasya dengan teman-temannya. Kemudian mereka berpamitan naik mobil. Ibu, kami pamit dulu, kami mau pergi tamasya. Ibunya bilang begini, ya hati-hati, tetap ucapkan kamu berdoa minta tuntunan Tuhan.
anaknya ini mungkin apa sengaja atau tidak sengaja dia bilang begini, tidak ada tempat Tuhan dalam movie kecuali di bagasi. Mungkin udah pernah dengar cerita ini, singkat cerita, pergilah mereka. Kemudian terjadilah kecelakaan di perjalanan dan mobil ini ringsek dan semua penumpangnya, teman-temannya meninggal. Dan setelah diperiksa, karena ada laporan sama polisi, diperiksa ternyata yang utuh hanya bagasi. Dan kebenarannya, bukan kebetulan, kebenarannya di dalam bagasi ini ada satu peti telur, dan telur ini tidak satu pun yang pecah. Nah, ini mereka jalan-jalan di luar daripada Tuhan, dan kita tidak boleh mengabaikan kuasa Tuhan. Jadi di luar saya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang terbaru, kalau kita masih ingat, ada dulu entah bulan berapa itu Golden Globe ya, yang di Amerika. Saya hanya melihat sepintas, itu ada 3 pilihan. Pilihan pertama, kedua, ketiga. Yang membuat saya miris itu pilihan ketiga itu ada God, Tuhan. Dan tidak ada pemilihnya. Ada seorang presenter itu mengatakan bahwa God is 0, bahwa Tuhan itu 0, tidak ada yang memilih. Dan semua tertawa, terbahak-bahak, bangga mereka. Tuhan tidak berkenan, kita tidak boleh mengolok-olok Tuhan kita. Karena di luar saya katanya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Akulah pohon anggur yang baik. Tidak beberapa jam kemudian, mungkin sehari 2 hari, Los Angeles kebakaran. Itu bukan suatu kebetulan, itulah kebenaran. Nah, kebenaran ini akan kita lihat di Perjanjian Lama, supaya kita belajar bahwa kebenaran itu tidak semata-mata berbeda antara kebetulan dan kebenaran. Di Imamat 26 ayat 3 akan saya bacakan. Jika kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, aku akan memberi kamu hujan pada musimnya, pada masanya, sehingga tanah akan memberi hasilnya dan pohon di ladang memberi buahnya. Musim mengirik bagimu akan berlangsung sampai musim memetik buah anggur, dan musim memetik buah anggur akan berlangsung sampai musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan tinggal di negerimu dengan tentram. Aku akan memberi damai sejahtera di negeri itu, sehingga kamu akan berbaring tanpa dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Tuhan mau berkata begini, bahwa kalau kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, jangan takut dan jangan ragu, kita akan diberkati. Amin, saudara. Amin. Kalau kita baca lagi di selanjutnya itu ada kutuk, judul perikopnya kutuk. Itu ada 6 kali Tuhan katakan akan dihukum, sampai 6 kali. Nah, kalau kita kan lagu kita jangan sampai 3 kali, ini jangan sampai 7 kali Tuhan mengatakan. Sebab berapa kali kita harus memberi maaf kepada saudara kita? 70 kali 7 kali. Nah, ini belum sampai 7 kali Tuhan memberi kutuk, baru 6. Berarti yang ke-7 Tuhan kasih berkat buat kita. Tapi jo kakak inang, kita tidak dana? Oh, Pak. 3 bawah. 2. Baru 2. Nah, 3 nong sohot. Oh, 3 saya naik. Berbahagia. Nanti kita akan belajar apa itu berbahagia. Berbahagialah karena kakak sudah naik tingkat ya. Sudah ada paupu? 5. Puji Tuhan, kayaknya yang terbanyak paupu kakak inilah ya, dari antara kita semua. Oh, ada. Tapi gak paupu, kak? Itu ya. Tetap. Sedia main nabi itu. Siap boru 3. Boru 2. Anak 5. 5. Iya. 5.
Itulah kalau kita sudah mulai naik tingkat, begitu ketinggian tingkat kita lupa. Gitu. Nah, jangan sampai ya, jangan sampai kita lupa. Nah, inilah. Ini bisa lari. Puji Tuhan, Masih bisa lari. masih bisa lari. Nah, nanti kita akan cari bahwa pendapat dunia ini akan berbeda dengan pendapat Alkitab. Kalau tadi masalah berkat, kemudian pohon anggur yang baik. Nah, ini masalah berbahagia. Ada satu perikop bahwa di situ ada beberapa kali disebutkan berbahagia, tetapi yang terakhir disebut nanti bersukacita. Ya, kalau tidak salah itu di Lukas 6 ayat 22. Tapi kalau kita coba bagikan di situ, berbahagia itu adalah orang yang miskin, ya, orang yang terpinggirkan. Di balik sebelahnya, celakalah orang yang kaya, yang dipuja, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kebenaran tidak ada, sehingga celaka dia. Kebenaran itu apa? Itulah namanya cinta kasih. Dan cinta kasih itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada cinta kasih. Paling manusia ini hanya cinta-cinta, ada cinta monyet, ya kan? Nah, ini kebetulan nggak ada anak muda sini. Sebenarnya kalau ada anak muda, saya mau katakan jago pegayami alanya makmu doh, kan? Jadi karena mamanya anak-anak bisa baik, gitu. Jadi supaya tidak terlalu lama dia, maka sebagai kesimpulan dari firman Tuhan, jangan kita pernah lari atau meninggalkan persekutuan, karena persekutuan itu akan meningkat menjadi satu kesaksian, dan kesaksian akan meningkat menjadi pelayanan. Karena panggilan sebagai orang Kristen ada 3 panggilan, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Nah, kebetulan sekretaris dan ketua sudah membuat satu jadwal untuk siapa-siapa nanti yang bertugas untuk membawakan agenda, kemudian yang bawa doa syafaat, siapa yang membawakan firman Tuhan. Kita akan belajar, karena apa? Ketiga panggilan Kristen itu kita akan lalui itu tiga-tiganya. Dari bersekutu, ini kita bersekutu, kemudian nanti kita bersaksi. Mungkin suatu lain waktu saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya ketika saya keluar dari lubang jarum, ya. Dan puji Tuhan, saya terpilih mungkin untuk di bulan-bulan mendatang menjadi penatua, katanya kalau di gereja kami sini tua. Makanya tadi saya coba untuk rekam supaya tahu kira-kira berapa menit. Nah, kiranya persekutuan dan kesaksian dan pelayanan itu yang menjadi tujuan hidup kita, sehingga hidup kita boleh melekat di dalam Tuhan seperti anggur yang akan memberikan buah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh dan waktu kami serahkan kembali. Kalau gitu mau saya